industri petrokimia, di mana gas bumi dan minyak bumi itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar. Nah, sumber bahan bakar ini bisa seperti fraksi bensin, fraksi kerosin, ya, dan fraksi-fraksi yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi, ya, untuk dijadikan sebagai sumber-sumber atau dimanfaatkan untuk bahan bakar. Jadi sumber-sumbernya bisa berupa kerosin misalnya, ya, dan sebagainya. Ya, kemudian gas bumi dan minyak bumi, ya, selain digunakan sebagai sumber bahan bakar, itu juga dimanfaatkan untuk bahan baku industri kimia, ya. Ya, jadi industri kimia itu biasa disebut dengan industri petrokimia, di mana penggunaannya untuk pembuatan bahan baku industri petrokimia itu menggunakan bahan baku atau fraksi, biasanya dari fraksi gas dan nafta. Jadi fraksi gas dan fraksi nafta ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku atau sumber bahan baku, ya, untuk pembuatan atau digunakan untuk industri petrokimia. Jadi fraksi gas dan nafta itu digunakan untuk bahan baku industri petrokimia. Kemudian bagaimana prosesnya dari proses industri petrokimia tersebut? Ya, jadi dari proses industri petrokimia itu kan kita menggunakan sumber bahan baku dari fraksi gas dan nafta. Nah, di mana fraksi gas dan nafta ini itu akan dijadikan sebagai bahan dasar petrokimia. Jadi, fraksi-fraksi ini kemudian akan diproses untuk menjadi bahan dasar petrokimia. Nah, bahan dasar petrokimia selanjutnya akan diubah menjadi produk antara. Nah, dan selanjutnya didapatkan hasil akhir atau produk akhir dari proses industri petrokimia ini. Di mana bahan dasar petrokimia itu bisa berupa, yang pertama adalah olefin. Nah, olefin ini merupakan suatu kumpulan dari senyawa-senyawa alkena atau campuran dari senyawa-senyawa alkena. Jadi olefin ini itu berasal dari fraksi gas, ya, biasanya fraksi gas. Nah, fraksi gas ini itu berupa olefin atau kumpulan dari beberapa senyawa-senyawa alkena. Nah, jadi kemudian bahan dasar petrokimia yang lain itu adalah senyawa-senyawa aromatik. Ya, bisa seperti benzen ya, atau toluena. Itu aromatik itu berasal dari fraksi nafta, misalnya dari nafta. Kemudian untuk bahan dasar petrokimia berikutnya, ya, dari fraksi gas dan nafta itu adalah gas sintesis. Ya, gas sintesis ini biasanya dihasilkan dari gas fraksi gasnya, ya, untuk menghasilkan suatu gas sintesis. Nah, di mana olefin itu berasal dari sumbernya dari gas fraksi gas, kalau aromatik dari fraksi nafta, kemudian gas sintesis dari fraksi gas. Kemudian olefin atau kumpulan senyawa alkena itu bisa berupa etena misalnya, butena, propena, kemudian butena, C2H4, etena, kemudian C3H6 atau propena, atau C4H8 atau butena,
Nah, olefin ini itu ketika dalam prosesnya dia bisa berubah menjadi dihasilkan produk antara atau juga bisa langsung produk akhir. Nah, ini kalau dia produk akhir bisa dihasilkan suatu senyawa ya. Kemudian kalau aromatik itu biasanya berupa benzena atau toluena. Di benzena dan toluena. Kemudian untuk gas sintesis itu biasanya untuk menghasilkan gas-gas CO atau H2. Bagaimana proses sintesisnya? Jadi prosesnya dari metana. Jadi metana kemudian direaksikan dengan air. Itu akan menghasilkan karbon monoksida. Gas karbon monoksida dan gas hidrogen atau gas H2. Jadi bisa diubah menjadi gas-gas sintesis seperti CO dan H2. Kemudian ya, olefin atau alkena ini itu bisa dihasilkan produk antara dan atau juga langsung produk akhir. Nah, kalau olefin ini bisa langsung menjadi produk akhir. Produk akhirnya bisa berupa PVC atau polivinil klorida. Ya, atau biasa dimanfaatkan untuk pembuatan pipa, ya. Pipa untuk saluran air misalnya. Atau juga polietilen. Polietilen, kemudian polipropilen. Kemudian alkohol ya atau etanol. Jadi PPC, polietilen, polipropilen itu merupakan senyawa-senyawa polimer ya, kita sudah pelajari pada video-video sebelumnya. Itu senyawa-senyawa raksasa atau polimer. Ya, PPC, polietilen dan polipropilen itu dihasilkan dari dihasilkan dari proses polimerisasi atau penggabungan molekul-molekul sederhana untuk membentuk molekul raksasa atau polimer. Kemudian untuk aromatik itu bisa dihasilkan juga. Yang pertama polistiren, karet sintetik, fenol ya. Fenol ini biasanya digunakan sebagai zat perekat ya, atau resin. Juga sebagai perekat atau resin. Ya, kemudian selain itu bisa juga dimanfaatkan sebagai antiseptik. Kemudian berikutnya deterjen. Nah, deterjen itu ada yang berantainya pendek, ada rantainya panjang ya. Ya, kalau rantainya panjang itu biasa disingkat dengan LAS. Ya, kalau rantainya pendek biasa disingkat dengan ABS. Kemudian produk yang bisa dihasilkan juga itu adalah TNT atau trinitrotoluena. Nah, trinitrotoluena ini biasa dimanfaatkan untuk bahan peledak. Misalnya ada bangunan yang ingin dirubuhkan dengan cepat, ya bisa digunakan TNT atau trinitrotoluena, menggunakan bahan peledak. Ya biasanya digunakan di kota-kota besar. Kemudian bahan dasar petrokimia berikutnya adalah gas sintesis. Itu bisa dihasilkan produk akhirnya bisa menghasilkan amonia misalnya atau metanol, kemudian urea, formaldehid ya. Formaldehid biasanya nanti akan dijadikan formalin ya. Dari formaldehid ini kemudian akan diubah menjadi formalin ya, untuk biasanya digunakan sebagai bahan pengawet ya. Kemudian CH4 ini kan reaksinya ya, berarti ya. Jadi itulah beberapa proses ya. Jadi proses industri petrokimia dari fraksi gas dan nafta diubah menjadi bahan dasar petrokimia, kemudian selanjutnya menjadi produk antara dan dihasilkan produk akhir seperti produk-produk yang disebutkan tadi.
Jadi itulah proses industri petrokimia.